Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Itu pembacaan yang pertama. Kemudian pembacaan yang kedua, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kedua. Kedua, 11. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-11. Saya hanya akan sebenarnya kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, tapi saya hanya akan baca ayat yang ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka. Pembacaan yang terakhir, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So, ada 3 pembacaan yang kita telah baca sebentar tadi. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan tema yang menjadi satu tema exciting, yaitu menjadi ataupun yang gereja yang mendewasakan. Gereja yang mendewasakan. Kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan sejak gedung ini sebenarnya, tetapi gereja itu berbicara tentang orang-orang yang percaya. Dalam bahasa Yunani, dia adalah disebut eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu sebenarnya merujuk kepada tubuh Kristus atau jemaat yang mana sudah percaya, dan Kristus sendiri itu adalah apalagi. Itu adalah definisi tentang gereja. Maka gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara perkataan mendewasakan adalah kata kerja yang diambil dari kata dasar dewasa. Perkataan lain mendewasakan adalah mematangkan. Maka kalau sekiranya kita artikan dengan kata lain, gereja yang mendewasakan ialah timbunan orang-orang percaya yang bertindak untuk mematangkan orang-orang yang masih belum percaya. Jadi kalau kita melihat tema ini, bermakna SID secara keseluruhan, dia adalah kecenderungan pada era ini adalah untuk menjadi gereja yang mendewasakan, termasuk kita yang ada di dalam kawasan ini. Saya akan membawa kita beberapa poin yang berbicara kepada ciri-ciri gereja yang mendewasakan. Kita tahu bagaimana ciri gereja yang mendewasakan. Mungkin itu kita tahu. Tetapi pada pagi hari ini saya akan membawa kita sekali lagi untuk melihat beberapa ciri yang dikatakan bagaimana gereja yang mendewasakan. Yang pertama
dalam Kristus. Sudah menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini ada kaitan dengan pembacaan kita yang pertama yang diambil daripada 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. Sebab untuk memakankan atau mendewasakan orang lain, terlebih dulu kita haruslah dewasa, agar jenggal kalau kita bertindak untuk memakankan orang lain, kalau sekiranya kita sendiri pula belum dewasa. Dapatkah seorang kanak-kanak menolong seorang kanak-kanak yang lain untuk menjadi dia dewasa? Pasti tidak, bukan? Semestinya yang memerlukan orang dewasa adalah kanak-kanak tersebut, supaya yang dewasa itu dapat mendewasakan dia untuk bekerja, untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Selain daripada itu, memberi tunjuk ajar tentang yang baik dan buruk, mengerti akan keperluan anak-anak tersebut. Demikianlah juga dalam hal-hal rohani. Semestinya kita terlebih dulu menjadi dewasa supaya kita dapat mendewasakan orang lain. Saudara, konteks dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi ini adalah tentang bahasa roh yang terjadi di jemaat Korintus. Ada di antara jemaat yang cenderung untuk berbahasa roh. Paulus berkata bahwa bahasa roh bukan tidak penting, tetapi yang bernubuat. Bahasa roh itu membangun diri sendiri, tetapi bernubuat itu adalah membangun jemaat. Berdoa dengan bahasa roh juga berdoa di dalam menggunakan akal pikiran. Sebagai contoh, kalau sekiranya saya berdoa kemudian jemaat tidak mengerti ungkapan saya, maaf, ini bukan saya mau sentuh apa, maaf, saya tidak bertujuan apa. Katakan saya berbahasa usia laba-laba saknara laba-laba. Kemudian jemaat yang ada di sini mengerti apa yang saya ungkapkan. Saya kira tidak. Mungkin kita akan bertanya-tanya. Itu adalah bahasa roh. Tetapi kalau sekiranya bahasa dengan menggunakan akal, maka kata-kata yang saya pakai itu adalah seperti pada ketika ini, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama kita Yesus Kristus, marilah kita giat datang ke gereja dan melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Itu kan kita bisa mengerti, bukan? Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, kalau sekiranya kita mau berbicara dalam bahasa roh, itu untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Dan untuk mematangkan jemaat sebenarnya bukan dengan bahasa roh, tetapi dengan menggunakan akal. Paulus berkata bahwa aku berdoa di dalam bahasa roh, tetapi juga aku berdoa dengan akal pikiran. Aku menyanyi dalam bahasa roh, tetapi juga aku menyanyi dengan akal budi. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, macam yang saya bilang tadi, kalau kita berdoa di dalam bahasa roh, bagaimana dengan orang lain? Mereka mengerti? Saya kira mereka tidak mengerti. Maaflah, ini hanya pengen menyatakan kalau sekiranya kita pergi di tempat-tempat kebaktian, kemudian ada yang berbahasa roh, kita hanya diam diri sebentar. Mungkin kita ada pengalaman yang tersebut. Maaf, saya bukan mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak penting. Itu penting. Paulus mengatakan bahwa itu penting, dan aku lebih dapat berbahasa
Tetapi yang dia mention atau tekankan di sini adalah kedewasaan untuk membuat jemaat lebih terbuka pikiran pada waktu itu. Jadi dia menyimpulkan bahwa dengan bahasa roh sebenarnya itu tidak akan membuat jemaat itu akan dapat bertumbuh, tetapi yang akan membuat jemaat itu bertumbuh dan didewasakan adalah dengan menggunakan akal pikiran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penekanan Paulus di sini adalah supaya kita bertindak seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa dalam hal untuk berpikir, mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang dapat mendewasakan. Jadi gereja yang boleh mendatangkan atau yang boleh mendewasakan adalah gereja yang mempunyai kematangan berpikir, kematangan bertindak, kematangan dalam tindakan rohani, memikirkan hal-hal yang perlu kepada jemaatnya dengan akal pikiran dan tindakan. Ciri yang pertama yang kita pelajari adalah gereja yang mendewasakan adalah gereja yang terlebih dulu sudah dewasa. Poin yang kedua, ciri gereja yang mendewasakan yang kedua adalah dalam ayat yang ke-18, maksud Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Ini dapat kita buat kesimpulan bahwa ciri gereja yang mendewasakan yang kedua adalah dapat memenuhi keperluan dalam bentuk makanan. Sekali lagi kita analogikan sebagai ada seorang kanak-kanak, kemudian anak-anak itu memerlukan makanan. Kalau sekiranya macam anak-anak tersebut itu memerlukan makanan, dapatkah anak-anak yang lain itu dapat membuat dia menikmati makanan itu? Maksud saya mempunyai makanan itu, saya kira mungkin agak sukar, kan? Yang hanya dapat melakukan itu adalah orang dewasa. Contoh, kalau sekiranya di dalam keluarga kami, saya tidak expect yang anak-anak saya akan memberikan makan kepada kami, tetapi yang akan memberikan makanan kepada anak-anak adalah kami sebagai yang sudah dewasa, ibu bapak. Nah sekarang anak-anak sudah dewasa. Kalau kami yang bapak-bapak itu tidak kurang, nah bapak kuat dalam. Tapi maksudnya di sini adalah supaya yang sebenarnya yang dikatakan dewasa itu ada yang adalah pribadi yang sudah yang boleh untuk membantu orang lain. Dan demikianlah juga dalam hal-hal rohani yang mana harus ada pada orang-orang yang percaya. Keupayaan untuk memberi makanan rohani kepada anak-anak rohani. Itu yang dikatakan bahwa kemampuan untuk memberikan makanan kepada anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks ini sebenarnya adalah terjadi di Korintus, di mana Paulus pada waktu mulanya memberitakan firman Tuhan kepada bangsanya sendiri, yaitu Yahudi atau Israel. Tetapi karena Yahudi bangsanya sendiri itu memusuhi beliau, maka Paulus keluar daripada kelompok Yahudi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa lain. Paulus berada di tengah-tengah mereka untuk mengajar firman Tuhan. Dengan kata lain, memberikan makanan rohani kepada bangsa-bangsa asing di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Jadi di samping Paulus mengajar mereka dengan firman Tuhan, terlebih dulu Paulus telah memandangkan mereka dengan daripada perhambaan dosa. Mereka
perkembangan dalam hal-hal rohani. Di sini kita melihat bahwa Paulus mempunyai satu keupayaan di dalam hal untuk memberi makanan rohani kepada orang-orang asing yang ada di dalam pelayanannya. Jadi di sini Paulus diperlengkapi dengan pengetahuan atau kebenaran firman Tuhan. Maka hal tersebut dia kongsikan kepada orang-orang asing yang ada di Korintus. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita untuk memakankan orang lain yang masih bayi rohani, haruslah kita diperlengkapi dengan pengetahuan atau pengalaman. Pengetahuan itu tidak cukup, tetapi juga perlu ada pengalaman. Saya kira rata-rata kita ada pengetahuan tentang firman Tuhan dan ada pengalaman tentang firman Tuhan. Bukan saja kita ungkapi itu dalam bentuk knowledge kita, tetapi kita sudah mengalami itu sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang berkat sebagai contoh, karena firman Tuhan berbicara tentang berkat, kita bukan hanya sekadar berbicara bahwa Tuhan memberkati, tapi dalam masa yang sama kita ada pengalaman bahwa kita sudah diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Pada waktu hal-hal yang sulit kita alami, Tuhan memberkati kita. Sebagai contoh, pada waktu COVID yang sedang melanda baru-baru, yang masih lagi PKP pun itu, Tuhan memberkati kita dalam bentuk kesehatan. Itu berkat, pengalaman. Dan kita bukan sekadar macam bercakap, orang bilang macam kita hanya macam dalam bentuk ini knowledge. Ini knowledge dengan pengalaman ini berbeda, saudara. Katalah kalau kita ini yang macam bertani, kan? Kalau sekiranya terpinai, dia akan menjadi dia berbicara tentang ternakan ayam. Dia bagi ceramah di depan sini. Itu knowledge yang saya dapat pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan pengalaman. Kalau sekiranya macam saya tidak buat itu, maka sekadar knowledge saja, saya tidak lakukan itu, mengalami itu, mungkin dia hanya sekadar ada di dalam otak pikir, tetapi tidak dapat melaksanakannya. Percaya, ini contoh angin kita dengar juga bahwa begini begitu yang perlu dibuat, tapi belum kita pernah mengalami. So itu dua hal yang berbeda. Jadi mana yang lebih penting? Pengetahuan dan pengalaman. Saudara, dia berpulang daripada pengetahuan, dan jika kita ada kecenderungan yang lebih lagi, kita akan laksanakan dengan tindakan, dan dengan tindakan tersebut kita ada pengalaman. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya ini yang dilakukan oleh Paulus. Bukan saja dia ada pengetahuan, tetapi dia melakukan itu, dan dia ada pengalaman bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanannya, di dalam di Korintus pada waktu itu di tengah-tengah orang asing. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ambil kesempatan untuk memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan dan pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan. Maksud saya di sini, mari kita baca Alkitab dan juga mengalami akan apa yang dikatakan Tuhan. Mari membaca buku rohani. Di dalam masa yang sama kita akan coba menyelami supaya kita dapat mengalami apa yang dikatakan di dalam pengetahuan kita. Kalau kita menutup YouTube sekalipun, itu sebenarnya ada knowledge, tetapi lebih penting daripada itu pengalaman daripada apa yang diungkapkan. Yang terpenting di sini adalah kita akrab dengan Tuhan, kita ada knowledge tentang Tuhan, dan dalam masa yang sama kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Maka
gereja atau orang percaya yang dapat mendewasakan. Jadi ciri gereja yang dapat mendewasakan yang kedua adalah dapat memberikan makanan rohani kepada anak-anak rohani. Yang ketiga, ciri gereja yang mendewasakan dalam ayat yang ke-14 daripada Ibrani pasal yang ke-5. Kita telah membaca di sana. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini berbicara tentang latihan, dan tujuan di balik latihan ini adalah untuk apa, saudara-saudari? Ia adalah untuk menjadikan kalau itu parang, dia menjadikan parang itu jadi tajam. Kalau orang itu kalau itu adalah orang, menjadikan orang itu lasak. Mendisiplinkan supaya patuh kepada arahan, ikut nasihat, jualan. Latihan ini dapat menguatkan semangat, ketahanan mental, dan tidak ada rasa takut, rendah diri, ada keyakinan. Latihan ada yang lembut-lembut. Ada juga kan itu yang yoga lembut, tapi sebenarnya jadi untuk jati diri. Saya tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Tetapi sejauh ini kalau saya ikut latihan, kalau dulu waktu saya ikut Sultan lagi, memang lasak sana. Main bola pun pernah, saya pasar pun karena main bola ya. Tiap petang pergi main bola. Dan kami dilatih oleh seseorang. Bukan main lasak juga itu, kalau dia punya latihan. Kemudian pada waktu berkursus itu dalam latihan, saya ada ikut ini kursus pertanian, cara modern. Tidak baik pertama dulu. Kalau dulu waktu di kampung itu bangun jam 9 baru bangun. Ini kalau kami di sana itu jam 6 sudah bangun. Dan kalau kau tidak bangun, mesti kena disiplin. Dia pergi siram ke batas. Jadi itu latihan. Itu adalah untuk disiplin. Dan saya percaya bahwa kita pernah mengalami itu. Gunanya adalah untuk mendisiplinkan diri, menguatkan semangat, atau untuk ketahanan mental. Tidak ada rasa takut, rendah diri, tidak ada. Semua yang keras-keras yang pernah saya alami, saya pikir kita pun itu juga. Saudara, berbicara tentang latihan ini, kalau Lee Chong Wei, saya pernah baca dia punya ini masa latihan dalam satu hari itu 6 jam, nikur pun 6 jam. Siapa lagi pelintur ini Filipina itu yang si Figueroa, dia pun mengambil berjam-jam masa untuk latihan, untuk menjadikan mereka lasak, untuk membuat mereka mencapai di puncak sana. Jadi tidak mudah untuk meraih di puncak sana, mesti ada sesuatu yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita sebentar tadi katakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa. Itu bermakna untuk gereja yang mendewasakan tidak selalu lembut-lembut, tetapi ada masa keras. Itu sebabnya makanan untuk para dewasa adalah makanan yang keras. Kalau sekiranya kita yang sudah dewasa ada di tempat ini masih lagi kita makan bubur, maka ada something wrong di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada
ada juga makanan yang lembut lah yang kita makan. Tapi bukanlah kategori untuk yang baik. Sebagai orang percaya yang merasakan perlu memiliki kemahiran dan memiliki kemahiran melatih diri di dalam hal untuk menyediakan atau berhadapan dengan makanan keras. Ini adalah penting, saudara-saudari, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak tahan uji. Kalau sekiranya kita membaca di dalam Alkitab, ada analogi tentang burung Raja Wali. Bagaimana burung Raja Wali itu sebenarnya dia dimakankan oleh ibu ataupun dia punya ibu. Dia punya anak itu daripada tempat yang paling tinggi dia akan lepaskan untuk membuat dia mulai terbang. Jadi pada tempat yang tinggi dia akan lepaskan, dan bila indung ini melihat bahwa anak ini tidak dapat mengepakkan kaya, dia punya sayap, maka ibunya atau indungnya daripada dia akan segera untuk sambung. Dia akan buat itu berulang-ulang sampailah itu yang anaknya itu dia lakukan. Sampailah anaknya itu boleh terbang. Kenapa? Dia disiplinkan anaknya itu supaya dia boleh terbang, supaya jangan dia macam mengharap indungnya saja, tetapi dia boleh berdikari diri untuk terbang. Saudara, kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana Israel ini sebenarnya didisiplinkan oleh Tuhan. Mereka berpusing-pusing di padang gurun selama 40 tahun. Guna Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel ini. Guna supaya Tuhan mereka menjadi bangsa yang dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang tidak memberi latihan kepada jemaat, tidak mendisiplinkan jemaat, membuat jemaat tersebut cenderung untuk tidak tahan uji bila diuji dengan api atau pencobaan. Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah pelayanan, maka mereka penat, mereka lelah karena hanya sanggup minum susu saja. Namun kedewasaan rohani ini adalah bukan sekadar berdasarkan kepada usia. Kedewasaan rohani adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, yang mana dapat memantapkan kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa kita boleh menjadi gereja yang mendewasakan karena kita sudah menjadi, yang pertama, kita sudah menjadi matang di dalam iman. Yang kedua, kita memiliki pengetahuan, pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan yang membuat kita dapat memberi makanan kepada orang lain. Yang ketiga, kita memiliki kecenderungan untuk melatih jemaat yang masih baik untuk memakankan mereka. Tapi persoalannya, apakah kita sudah dewasa? Dewasa artinya kita dapat mendewasa. Dewasa artinya memiliki pengetahuan dan pengalaman, mengajak orang lain, dan menyediakan latihan kepada mereka supaya mereka siap untuk menikmati makanan yang keras. Kalau ia bermana kita menempati ciri gereja yang dapat mendewasakan.
Tapi kalau tidak sebaliknya, maksud saya kalau tidak atau kalau sebaliknya, maka kita masih kadang-kadang yang memerlukan susu. Kita belum dewasa. Kita masih dangkal dengan Tuhan. Sampai kalah. Mari menjadi dewasa. Mari kita kaya dengan pengalaman pernikahan dan mari menjadi jurang. Maka kita layak dipanggil sebagai gereja yang mendewasakan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman yang sederhana, tetapi cukup untuk memberikan satu teguran kepada kami. Sebagaimana kehendak Tuhan supaya Engkau menghendaki kami menjadi gereja yang mendewasakan, yang mana Tuhan kami memiliki kedewasaan secara rohani terlebih dulu, supaya kami dapat mendewasakan anak-anak rohani. Dan yang keduanya Tuhan, supaya kami dipenuhi pengetahuan dan pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kami siap untuk memberi makanan rohani kepada anak-anak rohani. Terima kasih Tuhan karena peringatan ini. Juga Tuhan, di samping itu, Tuhan menghendaki supaya untuk menjadi dewasa dalam hal-hal rohani, kami harus tahan uji dalam hal untuk berhadapan dengan segala masalah, segala persoalan hidup. Apakah itu pribadi kami yang mengalami masalah, apakah itu keluarga kami yang mengalami masalah, apakah itu dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kedewasaan supaya kami dapat mengharungi seru itu, dan itu menandakan bahwa kami bukan siap untuk makan atau makanan yang ringan-ringan saja, tetapi makanan yang keras. Tuhan kadang mendisiplinkan kami dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Mari ya Tuhan, apapun keadaan yang kami alami, musibah yang kami alami, penderitaan yang kami alami, persoalan yang kami alami, kami tetap menjadi makan. Kami tetap menjadi orang Kristen yang dewasa. Seperti Tuhan, Engkau mendisiplinkan umat Israel. Demikian Tuhan mendisiplinkan kami dan masuk kehidupan bangsa hari. Terima kasih untuk firman yang kami sudah nikmati pada hari ini. Biarlah itu menjadi bagian kami, dan biarlah kami menjadi gereja atau orang-orang percaya yang dapat mendewasakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.